Prabowo dan Anies yang ternyata takut mahasiswa. Ini mahasiswa beneran loh ya, bukan mahasewa. Dasar cupu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo dan Anies yang ternyata takut mahasiswa. Ini mahasiswa beneran loh ya, bukan mahasewa. Dasar cupu. Ini kan memang Universitas Parahyangan Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober kemarin, ini kan mengundang 3 orang baca pres untuk hadir, untuk memberikan kuliah umum, lalu kemudian memberikan pandangan mereka terhadap Indonesia ke depannya. Ya, istilahnya hampir sama seperti undangan dari UI kemarin, kemudian seperti yang di UGM kemarin. Ini hampir sama. Mereka memaparkan visi misi, lalu bagaimana solusinya ke depan, pandangannya untuk Indonesia ke depan. Karena mereka ini kan yang rencananya akan mendaftarkan diri menjadi calon presiden. Tapi yang bisa hadir hanya Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan dan Prabowo ngumpet. Padahal biasanya kalau ada undangan dari kampus, dari universitas, Anies ini kan paling gercep duluan, dia yang seolah-olah yang paling bernyali, oleh pendukung-pendukungnya ini kemudian diklaim sebagai orang yang paling bernyali, hanya Anies yang punya nyali untuk datang ke hadapan mahasiswa, seperti ke UI beberapa waktu yang lalu, justru mahasiswanya kuliah, dia datang ke kantornya BEM UI. Tapi ketika diundang oleh Universitas Parahyangan, kemudian juga Universitas Kristen Maranatha, nggak ada yang berani datang. Cuman Ganjar Pranowo yang datang ke sana. Nah, sekarang kita melihat dulu ke Prabowo Subianto. Kenapa dia nggak berani datang? Ketika diundang oleh UI beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, Prabowo Subianto memang tidak datang. Yang datang di sana hanya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka memaparkan visi misi mereka, lalu menceritakan rekam jejak mereka ketika mereka memimpin menjadi kepala daerah, lalu pandangan untuk Indonesia ke depan, itu yang mereka sampaikan. Sementara Prabowo Subianto nggak berani datang. Kenapa? Ya karena dia nggak punya itu semua. Rekam jejak memimpin ke daerah juga nggak ada, dia hanyalah punya pengalaman memimpin sebuah kementerian pertahanan dan itu pun juga kerjanya kacau balau, lalu pandangan ke depannya juga nggak jelas. Dan itu terbukti ketika di UGM, 3 baca pres bicara di UGM, terlihat bagaimana seorang Prabowo Subianto dengan apa yang disampaikan, semuanya tekstual, lalu kemudian pragmatis, dan dia hanya menyampaikan, ya memang ciri khas politisi jadul seperti itu. Jadi yang disampaikan itu ya hanya janji-janji seperti kampanye ketika 10-20 tahun yang lalu. Sama, itu yang disampaikan. Dia tidak punya solusi untuk kedepannya. Apalagi solusi untuk generasi muda yang 60% lebih ini nanti di tahun 2024 menjadi pemilih dengan suara terbanyak, 60%. Dia tidak punya solusi itu. Makanya sekarang kenapa dia kok ngebet menggandeng Gibran? Ya karena itu. Karena dia tidak punya solusi untuk masa depan. Untuk anak-anak muda. Lalu ditanya mental health aja jawabannya perlu gizi dan juga makan gratis kok. Nah, sementara Anies Baswedan, kenapa dia di UI kemudian datang, di UGM dia datang, sementara di Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Kristen Maranatha dia nggak berani datang. Karena apa? Karena di 2 universitas ini nggak ada kadrunnya. Kalau di UI, di UGM, kita semuanya sudah tahu, banyak sekali mahasiswa yang terpapar kadrun. Mereka yang kemudian mengkritisi pemerintah, tapi bukan mengkritisi, kalau bagi saya justru menghina, menjelek-jelekan. Sementara di Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Kristen Maranatha di Bandung, ini kalau boleh saya bilang 0 kadrunya. Mungkin ada, tapi ya
hanya segelintir orang, 0, sekian persen. Sementara kalau di UI, di UGM, ya kita tahu sendiri bagaimana kualitas mahasiswa mereka. Bukan secara intelektual ya, tapi secara bagaimana mereka memandang negara ini, bagaimana cara mereka menyikapi ini. Bahkan kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di mahasiswa baik di UI maupun di UGM, itu justru malah lebih banyak mendiskreditkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, lebih menguntungkan Anies Baswedan. Nah itulah kenapa dia suka datang ke sana. Sementara di Parahyangan dan juga di Maranatha dia nggak berani datang. Ternyata kabarnya dia sedang ke Malaysia, sedang bertemu dengan Anwar Ibrahim. Tapi ya dalam agenda apa kita juga nggak tahu karena dia kan bukan siapa-siapa sebetulnya. Tapi ya itulah, ketika Ganjar Pranowo kemudian datang ke Universitas Katolik Parahyangan, ini ada sesuatu yang belum pernah dilakukan di universitas-universitas sebelumnya, baik di UI maupun di UGM. Yakni ketika Ganjar kemudian melamar 4 orang mahasiswa untuk ditarik, untuk dijadikan jurkamnya, untuk dijadikan bagian dari tim kampanyenya. Karena apa? Karena mereka bercerita, bagaimana mungkin seorang mahasiswa ini terjun ke dunia politik, padahal mereka ini punya kemampuan dan punya kemauan, tapi mereka tidak punya finansial, tidak punya dana, tidak punya uang. Lalu Ganjar bercerita bagaimana ketika dia dulu menjadi seorang mahasiswa, kemudian dia aktif di partai politik. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa kalau kita ingin merubah sistem dalam dunia politik, dalam pemerintahan, kita harus masuk ke sana. Itu yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dulu. Kemudian dia menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, lalu menjadi kepala daerah selama 10 tahun, 2 periode di Jawa Tengah, dan sekarang ingin maju menjadi calon presiden. Mahasiswa ini juga kepengen seperti Ganjar. Bagaimana caranya supaya bisa seperti itu, tapi karena dia tidak punya uang. Nah, kemudian Ganjar memberikan solusi. Dalam dunia politik, uang itu memang penting, tapi bukan segala-galanya. Kalau kamu memang menginginkan bisa menyampaikan atau mungkin menyalurkan jiwa politik kalian, silakan bergabung kepada saya. Saya akan mengarahkan kalian. Itu yang tidak pernah dilakukan di UI maupun UGM. Karena apa? Karena di UI dan di UGM kemungkinan banyak kadernya. Makanya Ganjar kemudian melakukan ini di Universitas Katolik Parahyangan. 4 orang mahasiswa yang kemudian dilamar, ayo. Nah, ini sebelumnya kan juga sudah ada seorang politisi muda, kemudian dia masih mahasiswa, Seno Bagaskara. Orang Surabaya, mahasiswa Surabaya yang sekarang juga ikut menjadi salah satu bagian dari tim kampanyenya Ganjar Pranowo nanti ketika sudah masukin masa kampanye. Dan sepertinya 4 orang dari Universitas Katolik Parahyangan ini juga nanti akan mengikuti jejak dari Seno Bagaskoro itu tadi. Nah, kemudian di Universitas Maranatha, Universitas Kristen Maranatha, dia kemudian menyampaikan bagaimana pentingnya seorang wanita ini jangan keburu nikah, jangan buru-buru nikah dini. Kejar mimpi kalian, kemudian kejar ambisi kalian kalau bisa masuk ke dunia politik. Karena memang Ganjar Pranowo ini kan juga menginisiasi bagaimana keterlibatan kaum perempuan di Dewan. Kemudian di dunia politik ini diinisiasi dulu oleh Ganjar Pranowo ketika menjadi anggota DPR RI 2 periode bersama dengan PDI Perjuangan. Nah, itu yang disampaikan di sana. Sementara kalau misalkan mengundang Prabowo Subianto dan dia datang, sudah pasti nanti akan disampaikan ya kekonyolan dan lawakan seperti di UGM dulu. Dan itu yang membuat kemudian elektabilitasnya anjlok. Makanya Prabowo Subianto lebih memilih membayar buzzer, kemudian influencer-influencer kemudian ditarik untuk apa? Untuk memberikan pencitraan, memberikan image bahwa dia adalah seorang yang berkualitas. Dia adalah orang yang dekat dengan Jokowi, kemudian dia adalah seorang menteri pertahanan yang sukses, yang punya prestasi, padahal membeli pesawat bekas. Lalu dikatakan dia ini adalah orang yang Pancasilais, seorang negarawan. Itu yang dia lakukan di framing dengan membayar influencer-influencer dan juga buzzer-buzzernya di media sosial. Tapi ketika dia terjun langsung mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya, mendapatkan pertanyaan, berdebat langsung dengan para penanya, kita bisa melihat apa yang ditanyakan,
Kemudian juga apa yang dijawab nggak nyambung, banyakan jogetnya. Itu yang terjadi. Sementara Anies Baswedan, kalau Anies Baswedan kita nggak usah ragu. Sudah dari dulu ngomongnya pasti muter-muter. Tapi ketika kita menyampaikan itu, ketika mengkritik itu, buzzernya, pendukungnya, penjilatnya, semuanya ngebelain dia. Dibilang kalau misalkan omongan Anies ini, kalau menurut Anda muter-muter, menurut Anda kemudian ngomongnya bulat, berarti Anda yang nggak cerdas katanya. Anda yang nggak paham. Padahal mereka sendiri juga saya yakin pasti nggak paham. Coba sekarang bayangkan loh, ketika dia ditanya A, jawabnya harusnya C. Dia muter dulu A, B, C, D sampai Z, kemudian balik ke A lagi, B baru C. Itu Anies Baswedan. Semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya, ketika undangan dari mahasiswa, kemudian mereka ini kemudian datang, bisa menyampaikan gagasannya, visi dan misinya, dan yang lebih penting lagi, bagaimana seorang pemimpin ini punya rekam jejak yang bagus, yang bisa disampaikan. Prestasi-prestasinya di masa lalu itu yang jauh lebih penting untuk diketahui oleh para mahasiswa ini. Mereka calon-calon pemilih potensial yang bisa memenangkan suara dari para calon-calon presiden ini. Jadi kalau misalkan nanti ada undangan lagi di universitas, saya harapkan semuanya bisa datang, dan lebih seru lagi kalau misalkan ketiga ini dipertemukan, bukan menyampaikan satu persatu. Ketiga-tiganya dipertemukan supaya bagaimana terlihat dengan jelas kualitas dari seorang calon pemimpin, apalagi untuk memimpin negara yang sebesar Indonesia ini. Karena kalau memilih pemimpin, ingat, kalau iyo yo iyo, kalau ora yo ora, hitam hitam, putih putih, jangan pernah abu-abu. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk calon pemimpin yang nggak pernah abu-abu. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.